Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala seringkali bersumpah dengan benda-benda langit seperti langit dan bintang. Salah satunya adalah dalam surah At-Tariq. Dan apa saja pembahasan dalam surah At-Tariq? Bagaimana penjelasan tentang penciptaan manusia dari setetes air mani yang dipancarkan bisa menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana penjelasan dalam Al-Qur'an tentang kekuasaan Allah mengembalikan manusia menjadi sebagaimana dulu ketika dia belum ada. Bagaimana penjelasannya? Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Qur'an ini bisa menguatkan keimanan kita bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan begitu banyak tanda-tanda kekuasaannya. Jadi sahabat sekalian, mari kita mulai tafsir surah At-Tariq ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariq. An-najmu saqibu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wa ma'nahu wallahu a'lam bimuradih. Ini adalah salah satu surah favorit karena di dalamnya ada nama anak saya secara pribadi begitu. An-Najmus Saqib, bintang yang bersinar tajam. Sahabat sekalian, zaman sekarang banyak sekali ya sindiran-sindiran, propaganda-propaganda orang-orang yang tidak mengimani Allah, baik itu para kaum agnostik ataupun juga kaum ateis, secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya kalau kita lihat sindiran di film, ada film Thor yang terakhir yang menjelaskan ketika seseorang yang menyembah dewanya, tapi ternyata dewanya bilang, wah tidak ada keabadian yang menyenangkan untuk kamu itu. Lalu akhirnya si dewanya malah dibunuh. Itu saya tidak tahu maksud ceritanya apa, dan sehingga itu bisa menjadi intro perlawanan seorang pembunuh dewa. Akan tetapi di sana dijelaskan bahwa ternyata ada loh kejadiannya seperti ini nih, orang yang sudah iman sama dewanya tapi ternyata apa yang dia percaya itu adalah suatu ketiadaan, bahkan suatu kelemahan, karena dewa itu sendiri ada seorang yang egois digambarkan di sana. Atau tentang teori-teori film seperti The Moon misalnya, yang ternyata tidak adanya Tuhan, tapi semua ini diciptakan oleh sebuah AI yang ada di bulan, dan sehingga AI itu membawa DNA dari makhluk-makhluk sebelumnya yang menginginkan adanya keturunan dari mereka, sehingga lahirlah kita. Seperti logik, tapi kan di sana ada suatu propaganda bahwa jangan-jangan apa yang telah kita pelajari selama ini itu salah, khususnya hal-hal religius, karena ternyata sains telah membuktikan bahwa manusia itu adalah sebenarnya diciptakan oleh manusia yang sebelumnya. Begitu. Itu teori yang pengen dia bawa, meskipun itu tentu saja hanyalah sebuah hayalan.
dan imajinasi dan tidak bisa terbukti sampai sekarang. Contoh propaganda yang saya ingat adalah tentang ya termasuk film-film yang menjelaskan tentang bahwa manusia itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab-kitab begitu, dalam kitab-kitab suci atau yang kita pelajari, termasuk misalnya sains-sains baru ternyata ada kehidupan evolusi gitu ya, bahwa semuanya ini adalah produk evolusi. Yang semua itu kalau oleh sebagian orang justru dijadikan dalil untuk semakin menjauh dari agama, semakin mengimani bahwa sesungguhnya manusia itu adalah sesuatu yang alamiah terjadi tanpa adanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hal itu sangat disayangkan dan sangat ditolak oleh Islam yang memang secara dogmatis dan secara ajarannya menjelaskan bahwa sebenarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuasa, yang tidak pernah ada mulanya, yang tidak ada akhirnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita penjelasan melalui ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ini tentang ketauhidannya. Dan tentu saja referensi-referensi dalam film itu tujuan utamanya bukan untuk menjadi menentang gitu, untuk menyisipkan dogma-dogma agama, tetapi tujuan utamanya adalah menghibur. Jadi sebaiknya kita menyikapinya sebagai sebuah hiburan saja tanpa harus mempercayai apa yang diselipkan begitu terkait ideologi-ideologi maupun pemahaman-pemahaman yang ada di sana. Kembali sahabat sekalian, di dalam surah At-Tariq, kenapa saya membukanya dengan sebuah kisah tadi adalah karena surah At-Tariq ini kembali meyakinkan kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah yang Maha Pencipta, adanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wasama iwattariq, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan menggunakan langit di sini dan juga bintang-bintang yang ada padanya. Yang bintang-bintang ini bersinar sangatlah terang. Siapa yang bisa masang senter, kalau misalnya itu adalah benda elektronik, senter misalnya, belum ada sampai sekarang yang bisa benderang sampai sedemikian terang dengan ukuran yang sedemikian besar, bersinar dari jarak yang sedemikian jauh yang menyinari kita. Sampai sekarang udah planet bumi katanya usianya udah miliaran tahun, kita pun sudah mengenal teknologi ribuan tahun, tapi belum ada teknologi yang bisa menciptakan suatu bintang di mana di dalamnya ada sebuah energi yang sangat bersinar dengan suhu yang sangat-sangat panas dan mampu menopang kehidupannya selama berjuta-juta tahun tanpa ada campur tangan manusia, dan tidak ada manusia yang bisa menciptakannya. Di sanalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tanda bahwa adanya Allah yang Maha Pencipta. Yang itu semua tidak diciptakan begitu saja asal, begitu ya, atau diciptakan sebagai sesuatu yang menciptakan sendiri misalnya, mustahil. Itu semuanya pasti ada tujuannya. Bintang-bintang ada pada koordinatnya masing-masing, ada dengan energinya masing-masing, hidup dalam sedemikian waktu dengan ketentuan masing-masing. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasama'i wattariq, wa ma adraka mattariq. Tahukah kamu apa yang bersinar, apa yang datang pada malam hari? At-Tariq di sini diartikan yang datang di malam hari. Allah menafsirkan ayat tersebut, apakah At-Tariq yang datang pada malam hari itu? An-Najmus Tsaqib, At-Tariq itu adalah bintang yang cahayanya menembus. Menurut Qatadah dan yang lainnya, disebut bintang dengan sebutan Tariq pada ayat ini karena bintang itu hanya dapat dilihat pada malam hari
dan bersembunyi pada siang hari. Sehingga disebut datang, karena kalau siang dia sembunyi, kalau malam dia datang. Makanya disebut at-tariq. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, naha ayat ruko. Nah, di sini ada ayat ruko. Ayat ruko rajulu ahlahu turuqan ayatihim faj'atam billail. Datang yatruko di sini teh. Seorang laki-laki dilarang untuk datang gitu ya, dengan mengetuk pintu rumah keluarga istrinya, yakni mendatangi mereka ayatihim faj'atam bilail, kemudian datangnya itu mendadak di malam hari. Nah, gak boleh nih cara adab Islam dalam hadis sahih kalau misalnya kita datang ke rumah keluarga besan, ke rumah keluarga mertua kita, seorang suami ini kepada seorang istri, ke keluarga mertuanya pada malam hari secara mendadak. Dikasih tahu aja dari awal-awal gitu. Karena bisa kaget gitu ya. Lalu bisa nanti muncul prasangka gitu. Atau misalnya ya zaman sekarang kan bisa SMS dulu. As-saqibu, maksud as-saqibu di sini Ibnu Abbas mengatakan maksudnya as-saqibu di sini ya bercahaya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita informasi, dan ini menjadi dalil bahwa sungguhnya nih saya, Anda, anak saya, istri saya, orang tua saya, saudara, siapapun manusia yang ada di dunia ini, kullu nafsin, setiap manusia itu alamma 'alaiha hafiz. Mereka itu memiliki malaikat pendamping, malaikat penjaga. Kalau dulu guru saya nyebutnya malaikat hafadzoh, malaikat penjaga. Jadi ada jinnya, jin korin, ada yang disebut, ada malaikatnya juga disebut malaikat hafadzoh. Ada yang bilang jin korin ini tidak nyata, ya korin itu ya energinya sendiri gitu. Jadi kita itu sebenarnya bisa meninggalkan energinya masing-masing. Ada yang bilang begitu, tapi di sini udah dijelaskan bahwa setiap jiwa itu ada penjaga dari Allah yang menjaganya dari segala macam bencana. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Salah satu rukun iman adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan salah satu malaikat Allah di sini adalah malaikat hafadzah ini, malaikat penjaga kita. Kita percaya ada malaikat di sekeliling kita nih hari ini. Entah seperti apa kalau dijelaskan secara logika kita yang sangat sederhana, logika manusia. Ada yang bilang ini multiverse, ada yang bilang ya hanya disembunyikan walau alam, tetapi kewajiban kita adalah mengimani bahwa memang ada malaikat yang mencatat amaliah kita. Oh, kita lagi YouTuber nih, atau kita lagi ngaji nih, atau kita lagi kerja nih, atau kita lagi ngapain, itu semuanya dicatat oleh malaikat, ada Raqib dan Atid. Dan nanti akan ada malaikat di alam kubur, ada malaikat penjaga neraka dan surga dan sebagainya. Dan ini ada malaikat hafadzah, ada malaikat penjaga kita. Ada di belakang kita, ada di depan kita. Kalau dulu guru saya menjelaskannya bahwa malaikat ini ya seperti atau ditugaskan menjaga kita kalau misalnya biar kalau lagi tidur nggak ada serangga masuk ke hidung misalnya, atau ke mulut atau ke lubang-lubang kita. Makanya ada, bahkan kalau orang yang beriman, ada dibuktikan oleh beberapa penemuan bahwa sudah meninggal pun badannya dijaga gitu, tidak membusuk, tidak ada hewan-hewan yang datang begitu, karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, di dalam kehidupan kita pun kita pastinya ada malaikat penjaga. Siapa tahu penjaga misalnya malaikat kalau misalnya mau kecelakaan, tiba-tiba kita seperti dibangunkan aja ketika lagi mau nyetir nih, mau tabrakan, dibangunkan aja. Atau tiba-tiba misalnya ada hal-hal lain yang
tiba-tiba pengen geser aja, taunya di tempat kita berdiri awalnya mau jatuh gitu. Atau misalnya ada malaikat yang pernah ada kan ketika ada gempa bumi, ada yang seperti bayi itu masih hidup aja gitu. Di seperti ada yang menemani. Nah, itu salah satu oleh beberapa orang disebutkan bahwa salah satu tanda adanya malaikat fadl. Tapi kita sebagai umat Islam, baik secara logis ataupun secara tidak logis, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk beriman, ya kita iman. Meskipun ya tidak apa-apa juga, karena kita kan punya akal pikir, akal budi untuk bertanya, kalau memang itu menguatkan keimanan kita, untuk menganalisa, oh mungkin itu malaikat nih misalnya motif secara teori zaman sekarang. Tapi kalau misalnya ini 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 memang keimanan kita, ini dari agama ini dimensinya dimensi religi gitu ya, dimensi tentang keimanan, dogma keimanan. Artinya ya kita harus iman gitu. Meskipun tidak ada bukti secara empiris, secara sains, tapi ini kita perlu iman. Tapi kalau misalnya logika itu bisa menguatkan, sekali lagi, jadi digunakan, jadi keimanan tetap ada di atasnya. Wallahu a'lam. Jadi pertama kita mengimani ya, sepakat bahwa adanya malaikat penjaga. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan bagaimana dia diciptakan. Dari apa dia diciptakan. Ini adalah peringatan. Hendaklah gitu ya. Berarti manusia nih sering merasa lalai. Ada manusia yang lalai, yang tidak menyadari tentang asal muasal dirinya. Di mana manusia itu, saya, Anda, semuanya sepakat kita diciptakan dari setetes air. Suatu yang begitu menakjubkan penciptaan manusia itu. Jika kita merenungkannya, bagaimana bisa dari setetes air yang melalui beberapa proses hingga akhirnya bisa menjadi manusia seperti kita. Khuliqa mimma indafik. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar, yaitu air mani dari seorang laki-laki yang bertemu dengan sel telur di wanita sehingga lahirlah seorang anak dari kedua orang tersebut dengan izin Allah. Hanya dari 2 sel saja yang bertemu hingga akhirnya bisa menjadi manusia. Ada matanya, ada hidungnya, ada alisnya, ada telinganya, ada pikirannya, ada otak yang sedemikian. Ada nggak manusia yang bisa menciptakan seperti itu? Tidak ada. Manusia hanya bisa mungkin memodifikasi, mengobati, tapi apakah manusia bisa menciptakan suatu cairan yang mana dari cairan itu tiba-tiba tumbuh dan menjadi ada otaknya, ada matanya, sempurna gitu. Di sana bukti adanya Allah. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang mana air mani ini keluarnya dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi ada at-taraib, tulang dada perempuan di bagian rahimnya, dan as-sulbi dari sulbi laki-laki. Apa itu sulbi? Tulang rusuk dan dada perempuan. Di sini dijelaskannya. Di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi letaknya ya, sperma itu ada di tulang rusuknya laki-laki dan rahim itu ada di tulang dada perempuan. Ini seharusnya mungkin bisa dijelaskan secara ilmu kedokterannya, secara ilmu anatomi tubuh manusia, di manakah letaknya pembentukan sel sperma dan sel ovum tadi. Tapi kita tidak akan bahas lanjut di sini. Mudah-mudahan nanti ada yang lebih kompeten, dan kalau misalnya ada sahabat sekalian yang mengetahui lebih lengkap, silahkan untuk menulis di kolom komentar. Innahu ala rojihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Tentang ayat ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama,
Allah Ta'ala memang kuasa mengembalikan air mani yang terpancar itu ke tempatnya semula, yakni tempatnya keluar, dan Allah sangat mampu melakukan hal tersebut. Jadi Allah di sini mampu menciptakan air tuh, kalau air mani itu masuk lagi ke dalam. Itu menurut Mujahid, Ikrimah, dan yang lainnya. Sedangkan yang kedua, maknanya adalah kuasa mengembalikan manusia yang sudah jadi balik lagi menjadi air tadi, dan mengembalikannya, di sini jadi mengembalikan manusia yang keluar dari air yang terpancar tadi dan mengembalikan dan membangkitkannya ke alam akhirat. Maka Allah mampu melakukan hal tersebut. Sebab Rob yang mampu mengawali penciptaan, maka pasti Allah juga sanggup untuk mengembalikannya. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan detail ini di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Pendapat terakhir ini bukan dari Mujahid, bukan dari Ikrimah, tetapi dari Ad-Dohak, dan ini menjadi pilihan Ibnu Jarir. Maka Allah Ta'ala berfirman, Yauma tublas saroir, pada hari dinampakkan segala rahasia. Di sini maka dijelaskan Yauma tublas saroir, nanti pada ayat selanjutnya gitu, di ayat 9-nya, innahu ala ruj'ihi laqadir. Maka menurut Imam Mujarir, yang ayat ke-9-nya itu ngejelasin tentang ayat ke-8 ini. Allah Ta'ala itu maha kuasa untuk mengembalikan manusia pada hari dinampakkan segala rahasia, yaitu hari kiamat, di mana semua rahasia yang tersembunyi akan menjadi nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa akan hal tersebut. Telah ditegaskan di dalam kitab As-Sahihain dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yurfa'u likulli ghadirin liwa'un indastihi, yuqalu hadhihi gudratu fulan ibni fulan." Salah satu ciri bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan segala rahasia yaumatublas saroir adalah yurfa'u likulli ghadirin, bagi setiap pengkhianat akan dipasangkan satu bendera pada bagian pantatnya. Istihi, inda istihi yuqalu, dikatakan inilah pengkhianat fulan bin fulan. Makanya jangan pernah mengkhianati amanah. Begitu. Itu salah satu balasan untuk orang-orang yang mengkhianati amanah yang datang kepadanya. Fama lahu, dan sekali-kali tidak ada baginya pada hari kiamat kelak mil kuwatin, suatu kekuatan pun yang ada dalam dirinya, wala nasir, dan tidak ada juga seorang penolong pun. Tidak ada nanti kalau sudah di akhirat seorang yang menjadi yang memiliki kekuatan, yang memiliki penolong, yang menyelamatkan dari azab-azab dan bisa memberikan pertolongan. Tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kita udah lemah, tidak memiliki kekuatan daya apapun. Bahkan di dunia pun kita lihat kan, kalau kita udah sepuh gitu, begitu sakit tidak ada. Mungkin masih ada lah yang nolong saudara kita kalau ada yang kita berbuat baik. Tapi nanti di akhirat, di hari kiamat, fama lahu min quwwati wala nasir. Makanya di dunia ini hindari untuk menjadi pengkhianat, untuk menyakiti orang lain. Kalau utang ya cepat dibayar gitu ya. Kalau berjanji segera ditepati. Kalau ada yang percaya sama kita jangan dikhianati. Laksanakan job deskripsinya kalau misalnya karyawan. Kalau misalnya dia pengusaha, gunakan dananya dengan sebaik mungkin. Misalnya jika ada penanam modal. Prinsip-prinsip ini sebenarnya applicable siapapun Anda. Misalnya Anda seorang pemerintah, sebaiknya Anda tidak mengkhianati amanat rakyat dengan memanipulasinya, dengan menggunakannya hanya untuk mencari kesenangan, keuntungan diri sendiri, hingga lupa bahwa sebenarnya apa yang Anda terima, fasilitas yang Anda terima itu adalah sebuah amanah, harta orang lain. Seperti halnya seorang yang memberikan Anda modal, tapi modalnya malah Anda gunakan untuk foya-foya gitu, bukan untuk mensejahterakan pemodal. Apakah pemodal itu akan marah? Ya tentu saja. Nah, Anda sebagai seorang pemerintah, Anda telah dititipi modal oleh rakyat.
rakyat yang percaya uangnya ditarik melewati pajak, rakyat yang percaya perhatiannya disita karena harus mengikuti panduan pemerintah, sementara Anda sebagai pemerintah malah mementingkan kenyamanan Anda sendiri, keuntungan Anda sendiri misalnya, ataupun mementingkan popularitas Anda sendiri, keluarga Anda sendiri, dan melupakan rakyat. Jika Anda benar melakukan hal tersebut, maka salah satu tandanya bagi pengkhianat tadi sudah dijelaskan. Tidak hanya bagi pemerintah, bagi Anda seorang pedagang, tadi misalnya Anda berikan modal ataupun Anda diberikan amanah oleh rekan kerja Anda berupa misalnya barang dagangan ataupun modal uang, bahkan oleh pembeli misalnya oleh customer Anda diberikan amanah untuk mengerjakan suatu PO misalnya, suatu order, tapi Anda tidak melaksanakannya dengan baik, berhati-hatilah, Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang menjadi pengkhianat. Amanah berarti kalau dalam dunia kerja itu tentang integritas, tentang integritas, tentang nilai-nilai profesionalitas, tentang kepercayaan. Yang penting kita bisa benar-benar untuk percaya bahwa bisnis kita ini sebenarnya adalah untuk beribadah juga, masuk sebagai karyawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menahan diri kita dari sikap-sikap seorang pengkhianat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga tadi menguatkan akidah kita. Dan ya, halo malaikat-malaikat penjaga. Kita bisa ngobrol mungkin nanti kalau udah di hari akhirat gitu, melihat kita. Jadi kita nggak sendirian ya. Hati-hati nih para pemuda, kalau misalnya sendirian, jangan merasa lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ujian pasti datang, godaan pasti datang. Kita mesti bisa menghadapinya, menjawabnya dengan baik di setiap ujian tersebut. Karena memang dunia ini tempatnya ujian. Ya, betul, setuju ya. Jadi nggak bisa kita lepas dari ujian. Kalau pemuda ya mungkin ujiannya harta tahta wanita gitu, dan dengan begitu macam godaannya. Jika orang tua dengan keuangan sama, godaan ada untuk nyari shortcut, untuk nyari kesenangan sesaat. Tapi coba pikirkan lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai memberikan malaikat penjaga kepada kita. Jangan lupa sholat, karena sholat juga akan menjadi penjaga kita. Kadang kalau misalnya udah hampir banget kepada kemaksiatan, kalau kita rajin sholat, itu kayak ada aja yang menghalangi. Padahal kita pengen banget misalnya udah ada datang ujian ya, tapi ada aja yang jadi penghalang kalau kita mau maksiat. Nah itu salah satunya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Karena kalau udah melakukan suatu kesalahan, ujungnya nanti penyesalan ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dan untuk dosa-dosa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Demikian untuk pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat, hari ini lancar dan penuh kebahagiaan dan penuh kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.